Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa kembali di channel Donditan dan Geraha Mualaf Jakarta dengan program di bulan Ramadan Serba Serbi Quran bersama Syekh Ridho Daud. Alhamdulillah. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam maulana, kaif haluk? Masih ganteng ya Syekh? Alhamdulillah. Wah, kita beberapa kali 2 episode terakhir sepertinya seru sekali Syekh. Nah, tetapi ada sesuatu yang penting dari pertanyaan saya yang belum dijawab full ya, belum dijawab komplit oleh saya ini. Terakhir di episode sebelumnya kita membicarakan tentang suara lonceng bergemerincing. Ya. Ya, mohon kira-kira saya masih ingat ya Ya. pertanyaannya apa ya? Inna. Baik, silakan saya langsung Ya. saja. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Saya pernah kasih contoh. Ya, Contoh setiap suara di seluruh dunia, ya. baik dari syaitan, baik dari makhluk. Makhluk pun, kalau dia min luar bunyi, pasti bunyi itu ada arah. Arah kanan, arah kiri, arah atas, arah bawah. Arah Pasti. belakang. Pasti ada arah. Terkecuali wahyu. Kalau wahyu dari Allah, yang mendengar merasa bahwa semuanya kearahan yang di sekitarnya memanggil. Tidak ada arah ya? Tidak ada. Semua ya? Semua. Ya. Itu buktinya bagaimana? Buktinya disebut dalam ayat yang disebutkan cerita Nabi Zakaria. Saat Allah berfirman, فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. فنادته الملائكة, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata jamak. Artinya semua malaikat memanggilkan Zakaria? Tidak. Tapi itu cara wahyi. Cara wahyi harus membedakan biar Zakaria tidak risau, tidak bingung. Itu wahyi atau suara. Jadi bedanya bagaimana? Tidak ada kearahan. Suara tidak ada kearahan. Tidak ada arah tertentu. Tidak ada arah tertentu. Ya. Itu bukti bahwa suara ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau syaitan menggunakan jingle bell itu, pasti ada arah. Arahnya cuma satu. Pastinya ada arah. Ya. Pertanyaan paling penting juga. Jadi cara ini beda. Allah Subhanahu wa taala tidak, ya Allah. Ya, urusan Nabi, urusan agama. Allah Subhanahu wa taala tidak sia-sia. Muhammad tidak sia-sia. Semua Nabi tidak. Zakaria. Fanadatul malaika. Dia fanadatul malaika. Cerita ini apa? Sebelum dia ngobrol sama Siti Maryam. Masuk Siti Maryam di rumah Siti Maryam, kamar Siti Maryam dapat banyak rezeki. Dia bertanya, Maryam, mana rezeki? Dari mana rezeki ini? Dari mana? Maryam jawab, dari Allah. Jadi dia langsung Zakaria mengarahkan mukanya dan minta anak. Karena Zakaria tidak minta anak. Dan rajin doa salat sampai apa? فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. Semua malaikat bukan suara wahyu. Bukan semua malaikat. Jadi beda suara syaitan, beda suara wahyu. Karena suara syaitan makhluk. Hanya satu arah. Hanya satu arah. Di sini. Tapi kalau wahyu beda. Masya Allah. Nah, inilah jawaban yang mungkin paling bisa mewakili ya, daripada tuduhan-tuduhan yang tidak paham sebenarnya, atau hanya ingin menjatuhkan atau ingin memfitnah. Dia mau menjatuhkan fitnah, tapi gak apa-apa. Ada Allahumma astajib wa taqabbal ya rabbal alamin. Ada yang macam Anda, ada yang macam ulama yang lain, yang fokus, yang selalu mengingat, yang selalu membahas di buku, yang selalu semoga dikabulkan upaya Anda dan upaya semua ulama yang membela Islam. Insya Allah. Insya Allah. Baik, Syekh, kalau begitu sekarang kita baru bicara lagi topik yang berkelanjutan ya dari episode-episode sebelumnya. Jadi kalau kemarin yang episode sebelumnya Syekh Ridho ini sempat saya cut, mohon maaf gitu ya, karena memang pertanyaan seperti ini juga penting Syekh. Pemirsa juga perlu tahu ya. Baik, nah kalau begitu untuk melanjutkan yang pembicaraan kita episode sebelumnya, Syekh Ridho, saya persilahkan. Jadi dari yang kemarin kita bicara persiapan Nabi, kemudian sampai akhirnya Nabi percaya diri bahwa beliau adalah seorang utusan atau Nabi.
kemudian dilanjutkan dengan berikutnya pewahyuan Quran. Silakan saya. Ya, udah kita ngobrol tentang wahyu. Ya. Udah memahami bagaimana detail dan proses keturunan wahyu ke Muhammad. Dan ada beberapa pertanyaan udah dijawabkan. Tapi yang saya mau ngobrol di episode ini, minta izin dari Anda, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, mimpi yang benar salah satu bagian dari 6 bagian kenabian. Dari 6 bagian dari yang ditinggal semuanya apa namanya? Semuanya tanda-tanda kenabian udah habis, udah Muhammad tidak ada, udah tidak ada kenabian sekarang. Yang tinggal dari kenabian apa? Mimpi yang benar. Disebut dalam hadis sahih. Jadi saya mau mensentuh sesuatu di episode ini. Ada yang bilang atau mengklaim bahwa dia orang wali. Bisa mimpi, bisa ketemu sama Rasulullah, bisa lihat sesuatu kejadian atau peristiwa, bisa mempengaruhi atau mensembuh orang sakit, atau bisa mengkayakan orang miskin, atau bisa membuat jodoh untuk perempuan, atau bisa mengangkat derajat kamu menjadi jabatan, menjadi jabatan. Kita membahas di ini. Mereka bilang saya wali. Mereka bilang saya orang saleh. Mereka bilang saya gini. Jadi yang membuat saya lumayan sakit hati. Terus karena apa? Bagaimana kalau kamu masuk pasar atau mall dan dapat di sana namanya bagian atau asap baru menawarkan produksi orang saleh, produksi orang wali. Bagaimana pikiran Anda? Reaksi Anda bagaimana? Kalau kamu masuk pasar atau mall, dapat bagian di dalam mall menjual produksi orang wali. Ada orang maksudnya menjual atau kita yang menjual? Di mall. Iya, di mall. Ada toko menjual produksi orang wali. Dan dia bilang ini produksi orang wali. Dan menjual. Terus apa pikiran kita gitu? Iya. Gimana ya? Apa kita langsung percaya begitu? Saya mau tahu reaksi Anda atau reaksi orang pemirsa yang mendengar. Kalau kamu masuk mall, dapat toko di dalam mall, menjual produksi orang wali. Kamu pergi ke orang penjual. Produknya apa kira-kira sih? Produknya apa kira-kira? Akan lihat. Tapi mau jawab Anda dulu. Kalau saya pikir, kalau memang betul dia seorang wali, dia sepertinya tidak harus menjual di tempat orang banyak begitu ya? Kalau dia benar-benar wali. Betul. Itu nomor 1. Ya. Jadi kalau dia orang wali betul-betul, tidak mungkin menjual barangnya atau produksinya. Betul? Betul. Karena dasarnya dia bukan produksinya. Betul. Dia produksi siapa? Ya. Produksi Allah. Iya, betul. Betul? Suatu hari kalau saya masuk di tempat, dapat galon air, ditulis barakah dan dijual. Saya bertanya, itu apa ya Pak? Dia bilang air barakah. Air barakah kenapa ya Pak? Saya bertanya. Apa itu air barakah itu dari Zamzam? Dia bilang tidak. Tapi orang saleh membaca atasnya. Jadi, jadi menjadi air barakah. Air barakah. Kalau air barakah, kamu jawab. Saya tidak berkomentar lagi. Anda udah jawab. Kalau dia orang saleh, kalau dia orang barakah betul, tidak mungkin menjual produksinya. Iya, betul. Pemirsa. Iya. Pada dasar saya mengulangi kata Anda. Gunakan akal. Iya. Kita bersaudara ya saudara. Iya. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman bersaudara. Iya. Itu masalah saya. Yang melukakan kamu, melukakan saya. Itu intinya. Jadi wali aslannya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
Ala inna awliya'illahi la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Artinya apa? Orang wali ada dua syarat biar menjadi orang wali. Alladzina amanu, beriman, wa kanu yattaqun, bertakwa. Jadi iman dan bertakwa. Ya, jadi bisa insinyur yang mempersiap kamera kita di studio kita, bisa dia menjadi orang wali. Kalau syaratnya iman dan takwa, udah disediakan. Saudara saya Pak Badondi bisa menjadi orang wali. Tergantung ayat ini. Semua sahabat Nabi orang wali. Semua sahabat Nabi orang wali. Tapi kenapa kita tidak mengagungkan mereka? Kita tidak membeli airnya. Tidak kita pergi ke kuburannya minta barakah. Tidak seperti itu ya Pak. Islam yang benar tidak seperti ini. Ada mimpi ya boleh. Tapi contoh. Ada contoh tidak yani berarti tapi cuma contoh. Kalau kamu ketemu sama orang dia bilang saya bisa mimpi ketemu sama orang saleh, ulama dari zaman dulu, Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim, ulama ya dari zaman dulu. Ketemu sama dia di mimpi. Padahal dia yani perlakuannya tidak setuju sama orang saleh. Jadi bagaimana? Bagaimana kamu suka ikut-ikutan? Itu yang saya mau meyakinkan, mau menetapkan. Awas. Menggunakan akal. Semua pertanyaan kamu di episode ini atau episode yang kemarin, mengkeliling sekitar ide seperti itu. Kenapa ikut-ikutan? Gunakan akal kamu. Jangan ini air barakah saya orang barakah bisa baca. Bagaimana? Itu. Dan mana buktinya kalau saya baca di atas air ini air menjadi barakah? Bagaimana? Mana buktinya? Menjadi barakah bagaimana? Kalau saya pergi umrah dan haji dan minum dari Zamzam, Zamzam tidak mungkin mensembuhkan saya tanpa Allah. Iya. Semua atas izin Allah. Izin Allah. Iya. Bukan izin orang wali. Iya. Kalau dia orang wali, saya mengulangi kata Anda. Tidak mungkin menjual produksinya. Kalau dia orang wali benar. Itu terus? Yang saya mau berkomentar tentang mimpi yang benar karena kemarin kita menyebutkan awal tanda-tanda wahyu Muhammad SAW itu mimpi yang benar. Tapi bukan sia-sia tiba-tiba saya bilang maaf ya saudara saya Dundi, saya mimpi kemarin bahwa saya dan kamu sesudah channel kita itu 30 hari di bulan Ramadan Allah mengkabulkan dan kita di surga insyaAllah. Apa itu? Tidak seperti itu ya Pak. Kita berharap kabulkan Allah. Abu Bakar. Abu Bakar dia, kamu tahu siapa? Dia berkata, demi Allah bersumpah. Dia bersumpah. Abu Bakar bersumpah. Kalau salah satu kaki saya di surga dan yang lain di luar, saya tidak rasa aman sampai saya masuk. Sampai 2 kaki masuk. Siapa? Abu Bakar. Orang yang paling lembut hatinya ya. Abu Bakar. Jadi tidak seperti itu ya Pak. Semoga ampuni Allah. Itu yang saya mau berkomentar aja biar saudara kita yani lebih kuat, tidak ikut-ikutan kata orang, tidak ikut-ikutan yang tanpa ilmu. Ya. Baik. Sepertinya masih ada waktu saya sedikit. Apakah mungkin saya mau melanjutkan sedikit daripada proses pewahyuan yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW? Atau kita mau beralih ke topik lain? Tentu saja masih tetap di dalam Quran. Setelah wali, kemudian apakah mungkin kita nanti berbicara mengenai ayat-ayat Quran yang diturunkan di Mekah, ayat-ayat Quran yang diturunkan di Madinah? Iya, berapa waktu kita masih ada waktu bisa masuknya? Masih ada kurang lebih 6 menit ya? 6 menit. Taib, Al-Quran, kita mengobrol tentang Al-Quran. Al-Quran dibagi 2, macam Al-Quran 2. Salah satunya yang turun dalam Makkah dan yang turun dalam Al-Madinah.
yang turun dalam Makkah ada ciri khas. Yang turun dalam Al-Madinah ada ciri khas juga. Ya. Jadi kita harus, kalau kita akan membahas dalam Al-Quran, melihat artinya, mentafsir, harus diwajibkan mengetahui apa Al-Quran ini, surat atau ayat ini turun dari Makkah atau turun dari Al-Madinah. Kenapa? Dari Makkah menghabiskan 13 tahun. Yeah. Semuanya tidak ada peraturan. Ya, hampir semuanya berbicara mengenai akidah ya sih. Hanya. Jadi ada ciri khas. Ya. Semua ayat, semua surat yang turun di Makkah ada ciri khas. Dia apa? Allah Subhanahu wa taala mencoba selalu ajak orang biar menguatkan hatinya. Ya. Membuka hati manusia. Biar mereka percaya kepada Allah. Ya. Ya. Itu ciri khas yang di dalam surat-surat Makkiyah. Ya, surat Makkiyah hampir jumlahnya 72. 72 surat yang turun di Makkah. Yang ada sepakat. Ya. Yang ada sepakat. Berarti kurang lebih dari separuh ya, saya. Jadi tahap saya yani mau menarik perhatian kamu, tahap yang di Makkah lebih penting dari tahap yang di Madinah. Karena menghabiskan waktu lebih. Ya. 13 tahun. Ya. Dan ayatnya lebih juga. Ya. Jadi kalau kamu mau benar, jangan menepai ayat yang turun dari Makkah. Karena dia yang akan membuka hati kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri khas ayat yang di Madinah beda. Ciri khas ayat yang di dalam Al-Madinah menobrol tentang sistematik. Curi apa ya namanya? Seperti kayak macam pemerintahan tentang aturan kemanusiaan bermasyarakat. Betul. Gitu ya. Seperti ini. Ya. Karena udah Al-Madinah udah ada negara. Ya. Jadi negara pasti ada fondasi, ada sistematik, ada cabang, ada akar. Itu semuanya. Jadi aturan semuanya tidak pernah di Makkah diturunkan. Tapi aturan dan undang-undang baru diturun atas Muhammad di Al-Madinah. Ya. Jadi sepertinya memang gimana ya? Pada waktu di Mekah kan memang Nabi menghadapi orang-orang Quraisy, ya kan? Jadi berhadapan dengan orang-orang Quraisy yang mempunyai masalah dengan akidah. Iya. Ya. Istilahnya memberitakan tentang ketauhidan. Ya, bahwa tidak boleh menyembah berhala, patung dan segala macam, hanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Pada waktu di Mekah. Ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, di situ sudah ada istilahnya tidak ada tantangan dari orang-orang yang musyrik. Ini berita untuk orang-orang yang sudah beriman. Sudah beriman. Jadi masalahnya masalah kemanusiaan. Mengaplikasikannya bagaimana, pemerintahan dan sebagainya. Walaupun ada perang, tetapi ayat-ayat yang turun di Madinah ini seperti untuk orang-orang yang sudah beriman gitu lah ya. Iya betul. Kalau yang di Mekah untuk orang-orang yang belum beriman gitu ya. Masih diusir, masih merasa keasinan, masih ini. Ya beda. Jadi ketahuan ayat dari Mekah atau Quran yang turun dari Mekah atau turun dari Madinah, ketahuan paling penting. Ciri-cirinya tuh ya, ada ciri-ciri. Ada ciri ya. Bisa kita juga lebih jelas di episode yang depan insyaallah. Baik. Masya Allah. Terima kasih banyak Syekh. Pada episode ini juga kita sekarang sudah mendengar tentang ayat-ayat Makkiyah dan Madinah. Mudah-mudahan nanti episode-episode berikutnya Syekh bisa membongkar atau memberitahukan lebih detail lagi ya Syekh ya. Barakallah, terima kasih banyak atas perhatiannya para pemirsa. Sebentar lagi juga kita akan buka puasa. Jadi mudah-mudahan juga para pemirsa bisa mempersiapkan waktu yang lebih baik untuk buka puasa kita. Amin, ya. Semoga puasa kita di bulan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Syekh. Waalaikumsalam.